Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang primal sama dual, dan minggu ini kita lanjutkan tentang uji sensitivitas atau biasanya disebut dengan analisis sensitivitas. Sebetulnya apa sih itu analisis sensitivitas? Di sini disebutkan bahwa analisis sensitivitas itu merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui akibat dari sebuah perubahan yang terjadi pada parameter soal program linier pada solusi optimum yang telah diperoleh. Maksudnya apa sih pernyataan ini itu? Maksudnya adalah ketika kita punya sebuah soal program linier, kan kita biasanya menyelesaikannya dengan metode simplex ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tabel optimum, kita sudah mendapatkan solusi optimum, dan ternyata di periode berikutnya soal tersebut atau kondisi program linier tersebut ada yang berubah, misalkan ruas kanannya berubah. Misalkan lagi koefisien fungsi tujuannya berubah atau koefisien fungsi kendala dan yang lainnya. Nah, adanya perubahan-perubahan tersebut itu kan pastinya berpengaruh terhadap solusi optimumnya lagi kan. Nah, di sini uji sensitivitas itu digunakan. Jadi tanpa kita harus menyelesaikan program simplex itu dari awal ketika ada perubahan, kita dengan uji sensitivitas ini cukup menggunakan atau memanfaatkan tabel optimum yang sudah ada untuk mendapatkan solusi optimum yang baru yang terjadi akibat perubahan-perubahan tersebut. Di sini ada beberapa yang maksudnya beberapa perubahan gitu yang bisa kita lakukan uji sensitivitas. Yang pertama adalah perubahan nilai ruas kanan, kemudian ada perubahan koefisien fungsi tujuan, kemudian ada perubahan yang berupa penambahan fungsi kendala baru, ada penambahan variabel baru, dan yang terakhir ada perubahan koefisien di fungsi kendalanya. Nah, perubahan-perubahan tersebut seperti yang saya sebutkan di awal itu kan pasti memberikan efek pada solusi optimum yang baru. Nah, efek-efek apa saja atau akibat apa saja yang bisa terjadi? Di sini ada 3 yang saya tuliskan. Yang pertama adalah mungkin saja solusi optimumnya tidak berubah baik variabel maupun nilainya. Mungkin juga variabelnya berubah tapi nilainya tetap, dan yang terakhir mungkin juga baik variabel maupun nilainya itu berubah semua. Nah, di sini saya gunakan contoh yang ada di buku di halaman 76. Bisa dibaca soal lengkapnya di sana, sebetulnya berupa soal cerita ya. Di sini saya tuliskan saja bentuk program liniernya yang sudah berbentuk model matematika. Di sini soalnya Z maksimum 5x1 plus 3x2 plus 2x3 dengan fungsi kendala 3 ini. Nah, untuk menyelesaikannya dengan simplex itu kan kita harus membuatnya ke dalam bentuk standar. Bentuk standar itu maksudnya yang dulu kita biasanya memunculkan ada variabel slack, surplus, artifisial, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, jadi yang muncul di sini adalah hanya variabel slack. Nah, ketika sudah dalam bentuk standar seperti ini yang ada di kanan, ya, ini bentuk standarnya yang saya lingkari hijau. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan metode simplex. Di buku sudah ada proses penyelesaiannya dengan metode simplex yang lengkap. Tapi di sini saya hanya menuliskan tabel optimumnya saja, tabel akhirnya aja. Di sini diperoleh solusinya adalah ada X3, X1 sama S3 dengan nilai X3 200, nilai X1-nya 460, dan kemudian nilai Z maksimumnya adalah 2700. Nah, untuk ke materi yang berikutnya ya, di sini saya pengantar dulu. Jadi di sini kita lihat variabel yang masuk ke basis atau yang masuk ke VB ada X3, X1, dan S3. Yang saya lingkari biru ini. Ada X3 yang masuk ke basis, ada X1, dan ada S3. Nah, sekarang kita bentuk sebuah matriks koefisien dari variabel-variabel tersebut. Ada X1, X3, sama S3. Kita lihat nih, di bentuk standar yang saya lingkari hijau ini, ya, yang ini. Nah, kita lihat koefisien masing-masing dari X1, X3, dan S3. Kita lihat X1 dulu. X1, koefisien X1 untuk fungsi kendala yang pertama adalah 1,
fungsi kendala kedua adalah 2 dan fungsi kendala ketiga 0. Jadi di sini kolom untuk X1-nya ada 1, ada 2, dan ada 0. Nah, kemudian untuk sekarang variabel X3, kita lihat variabel X3 di sini di fungsi kendala koefisiennya ada 2, kemudian di fungsi kendala 2 0, dan yang ketiga ada 4. Jadi ada 2 0 4. Di sini ada 2 0 sama 4 yang merupakan koefisien dari X3. Sekarang kita lihat yang S3 yang terakhir. S3 di fungsi kendala pertama nggak ada, 0, fungsi kedua 0, dan yang ketiga 1. Jadi di sini kolomnya ada 0, 0 sama 1. Kemudian matriks tersebut kita investkan, diperoleh hasil yang sebelah kanan ini kita investkan. Nah, matriks yang sudah diinvestkan ini sebetulnya bisa digunakan untuk mencari solusi optimum. Caranya gimana? Caranya itu matriks investnya ini, ya, ini yang saya tandai biru, ini adalah matriks investnya atau B investnya. Kita kalikan dengan ruas kanan, nilai ruas kanan. Jadi ada 860, ada 920, dan ada 840. Ini ruas kanan atau Q, ya. Kita kalikan kedua matriks ini, maka diperoleh hasilnya adalah 460, 200, dan 40. Di sini kalau kita cocokkan dengan hasil yang kita peroleh di metode simplex akan sama, bahwa nilai X1 adalah 460, nilai X3 200, dan nilai S3 ada 40. Nah, sekarang kita mulai ke kasus yang pertama. Bagaimana jika soal yang pertama tadi, soal yang awal tadi, ini yang saya tandai biru adalah soal yang awal itu, ya. Bagaimana jika terjadi perubahan kapasitas sumber daya, atau di sini ada perubahan di ruas kanannya. Nah, misalkan nih, di sini saya tuliskan, ya, jika setelah program optimum pada periode berikutnya program tersebut ada perubahan kapasitas dari salah satu sumber daya atau nilai ruas kanannya atau Q. Di sini misalkan kita sebut Q1, Q2, sama Q3. Untuk contoh yang sekarang saya ambil Q1. Misal Q1 itu berubahnya sebesar apa? Misalkan berubahnya menjadi delta. Di sini Q1 itu berubah menjadi delta. Nah, bagaimana perubahan solusi optimumnya? Kita bisa menggunakan matriks yang tadi yang sudah kita investkan, ya. Matriks dari variabel basis yang sudah kita investkan, ya. Ini adalah B invest dari slide yang sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan kita kalikan dengan ruas kanan yang baru. Ruas kanan yang baru itu karena Q1-nya menjadi delta, jadi di sini berubah menjadi delta. Q2 dan Q3-nya tetap. Jadi Q2 sama Q3-nya tetap. Nah, di sini karena di soal itu kan ada prasyarat, ya, bahwa nilai X1, X2, X3 dan semua variabel slack maupun surplus itu kan harus positif untuk mendapatkan solusi yang visible. Jadi di sini ketika kita kalikan hasilnya itu harus positif. Ya. Nah, di sini kita kalikan kedua matriks yang ada di sini B invest dengan perubahan Q-nya, ya. Kita peroleh untuk yang pertama ini, yang baris pertama dikalikan dengan matriks tersebut, maksudnya matriks yang ruas kanan ini diperoleh, ini yang baris pertama yang saya tandai yang centangi ini. Kemudian untuk baris kedua kita kalikan dengan ini juga diperoleh pertidaksamaan ini, dan yang terakhir baris ketiga dikalikan dengan matriks ini kita peroleh pertidaksamaan yang terakhir. Nah, dari pertidaksamaan ini kita ambil pertidaksamaan yang memuat delta. Untuk pertidaksamaan yang kedua kita lihat setengah delta ini, ya. Setengah delta dikurangi 230 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita bisa rubah, ya. 230-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi setengah delta lebih dari sama dengan 230. Kemudian untuk pertidaksamaan ketiga memuat delta juga, kita sederhanakan.
memisahkan antara yang delta dengan yang angka. Di sini ada min 2 delta, kemudian yang angka ini kita rubah atau kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya min 2 delta lebih dari atau sama dengan min 1760. Nah, sekarang ini yang sudah kita sederhanakan lagi. Untuk yang pertama menjadi seperti apa? Menjadi delta lebih dari sama dengan 460 ya. Karena masing-masing ruas dibagi dengan setengah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu berubah menjadi delta kurang dari sama dengan 880. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Untuk yang pertama, di sini saya punya delta 460 lebih besar, lebih dari, berarti tandanya ke kanan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di sini kita punya 880, berarti agak di sebelah kanan 460 ya. Di sini 880 karena kurang dari, kita tandanya ke kiri. Nah, untuk rentangnya kita ambil irisan kedua-duanya. Di sini irisan kedua-duanya kan ini ya, yang saya tandai hijau ini. Ini merupakan irisan dari solusi tersebut. Jadi di solusi yang pertama ini ada ini, solusi yang kedua juga masuk solusi tersebut. Jadi di sini untuk rentangnya delta itu berada di antara 460 sampai 880. Nah, nilai rentang delta ini yang disebut rentang kepekaan atau sensitivitas dari Q1. Nah, maksudnya rentang sensitivitas apa? Maksudnya ketika nilai Q1 itu masih dalam rentang ini, maka nanti solusinya variabelnya itu tetap, jadi tetap X1, X2, dan S3, hanya nilainya saja yang berubah. Jadi variabel untuk solusi optimumnya sama, cuma nilainya aja yang berubah. Nah, di sini kita cek ya, kita ingat-ingat di sini rentangnya delta dari 460 sampai 880, kita cek di sini. Saya tuliskan dulu. Tadi deltanya 460 sampai 880. Kita cek kalau misalkan Q1-nya kita ganti 450, berarti kan di luar rentang ini ya. Nah, kita cek kalau kita kalikan dengan matriks inverse-nya tadi diperoleh ini. Jadi X1-nya 460, X2-nya min 5, S3-nya 860. Nah, solusi ini itu tidak visible karena ada variabel yang negatif yaitu X3. Nah, kita cek lagi, misalkan X1-nya kita ganti dengan 500 sama kita ganti 500, di sini solusinya X1 menjadi 460, X3-nya 20 dan S3-nya 760. Solusinya visible. Jadi bisa dipakai. Kemudian untuk misalkan X1 kita ganti 800, kita kalikan diperoleh X1-nya 460, X3-nya 170 dan S3-nya 160. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa selama nilai Q1-nya itu ada di rentang yang ini yang kita temukan tadi, maka solusinya itu akan visible dan variabel-variabelnya tetap gitu. Tapi ketika sudah di luar rentang tersebut, maka nanti solusi yang solusi baru yang didapatkan tidak lagi visible. Oke, sekarang kita ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah bagaimana jika terjadi perubahan koefisien fungsi tujuan. Kalau tadi yang berubah adalah nilai ruas kanannya, sekarang yang berubah adalah koefisien fungsi tujuan. Yang mana itu? Ini yang ini. Di sini koefisien fungsi tujuan untuk masalah awalnya ada 5, 3, sama 2. Masing-masing untuk X1, X2, sama X3. Nah, bagaimana rentang atau sensitivitas ketika salah satu dari koefisien tersebut itu berubah? Di sini contoh yang ini. Seperti biasa saya masih menggunakan contoh yang awal tadi dan ini adalah
yang tabel di kiri yang saya lingkar ini, yang saya kotakin hijau, adalah tabel optimum dari masalah awalnya, masalah yang atas ini. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana jika koefisien fungsi tujuannya salah satunya ada yang berubah. Saya di sini ambil contoh yang x1. Bagaimana kalau x1-nya itu berubah menjadi alfa? Di sini x1 berubah menjadi alfa. Jadi di tabel optimum yang baru kita rubah koefisien x1-nya alfa. Jadi selain merubah yang di atas ini, selain merubah yang di CJ yang saya birui ini, juga yang di kolom CB juga harus dirubah, disesuaikan x1-nya alfa. Nah, kemudian kita juga sesuaikan nilai ZJ sama nilai ZJ min CJ-nya karena X1-nya berubah menjadi alfa. Kita hitung lagi ya. Dari tabel optimum yang sudah kita peroleh, koefisien X1-nya kita berubah menjadi alfa, maka dicari lagi nilai ZJ sama ZJ min CJ, diperoleh seperti ini. Seperti ini ya, yang di bawah ini ZJ min CJ. Nah, kemudian di sini nilai ZJ-nya atau nilai Z maksimum yang barunya itu haruslah 400 ditambah 460 alfa. Alfanya kita nggak tahu rentangnya sampai berapa. Kita akan mencari tahu rentang dari alfa tersebut. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Ketika variabel X1-nya sudah berubah dan didapatkan nilai ZJ min CJ yang baru, kita lihat nih, ini kan soal Z maksimum ya. Kalau soal Z maksimum, syaratnya itu nilai ZJ min CJ pada tabel optimum harus semuanya positif. Jadi di sini ZJ min CJ yang memuat alfa, yang saya lingkari biru di bawah ini, harus positif. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari tahu rentangnya. Ini pertidaksamaan yang saya lingkari di bawah ini saya pindahkan ke slide berikutnya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, 3/2 alfa min 7/2 lebih dari atau sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 7/2-nya ke kanan, jadi 3/2 alfa lebih dari atau sama dengan 7/2. Jadi diperoleh alfanya lebih dari atau sama dengan 7/3. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua ada setengah alfa min setengah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi kita pindah ruaskan, ketemu setengah alfa lebih dari atau sama dengan setengah, dan kita peroleh untuk pertidaksamaan kedua adalah alfa lebih dari atau sama dengan 1. Seperti biasa, ketika kita punya lebih dari satu pertidaksamaan gitu ya, rentang nilai, kita gambarkan grafiknya dan kita temukan solusi irisannya. Untuk yang pertama, itu ada 7/3. Di sini saya punya 7/3. Alfa lebih dari 7/3 berarti ke kanan. Kemudian untuk yang kedua, saya punya alfanya 1. Ini misalkan aja 1 di sini. Nah, alfa lebih dari 1 berarti juga ke kanan. Nah, dari dua grafik ini irisannya mana yang di dua-duanya itu ada? Kalau di dua-duanya ada, ini yang saya tandai biru. Nah, jadi solusinya ini yang ada di kanan. Jadi untuk solusinya atau untuk rentang alfanya adalah alfa lebih dari atau sama dengan 7/3. Nah, jadi alfa lebih dari atau sama dengan 7/3 itu merupakan rentang dari alfanya. Selama alfanya mengikuti rentang tersebut, maka nilai Z maksimumnya adalah 400 plus 460 alfa. Sedangkan untuk X1, X3 dan S3 itu nilainya sama dengan penyelesaian optimum yang mula-mula. Nah, coba kita cek ya. Kalau misalkan alfanya itu maaf. Kalau misalkan alfanya itu
saya ambil 9. Nah, kalau alfanya 9 itu kalau kalian masukkan ke tabel optimum yang ini, yang sebelah kanan ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan solusi yang tidak visible. Jadi pokoknya rentang untuk alfanya itu harus mengikuti rentang yang sudah ada. Jadi kalau misalkan rentangnya lebih dari tersebut, lebih dari rentang yang sudah kita temukan, maka nanti solusinya bisa tidak visible atau mungkin untuk nilai X1, X3 dan S3-nya bisa berubah gitu. Oke, ini untuk kasus kedua. Kemudian untuk kasus ketiga, bagaimana jika ada penambahan kendala baru? Penambahan kendala baru maksudnya di fungsi kendalanya ya. Nah, masih dengan contoh yang sama. Ini dengan contoh yang sama. Di sini fungsi kendalanya ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian di bawahnya ini ada tabel optimum. Saya hanya menuliskan tabel optimumnya saja. Nah, kemudian ini kan kita sudah ketemu optimumnya. Nah, padahal di periode berikutnya itu terjadi penambahan kendala baru. Kita mendapatkan sebuah fungsi kendala baru yaitu X1 plus X2 plus X3 kurang dari atau sama dengan 760. Nah, di sini untuk penambahan kendala baru itu tidak ada rentang seperti yang dua kasus sebelumnya. Jadi di sini kita cuma ngecek bagaimana jika ada penambahan kendala baru, solusi optimum yang baru itu seperti apa. Nah, untuk mendapatkan solusi optimum yang baru tanpa kita harus menghitung dari awal jika ada kendala baru gitu ya, kita hanya memanfaatkan tabel optimum yang sudah ada. Caranya, ini fungsi kendala yang baru, X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 760. Kalau kita rubah ke bentuk standar, itu kan X1 plus X2 plus X3 plus S4 sama dengan 760. Jadi di sini karena kita muncul variabel baru yaitu S4, maka di sini ditambahkan sebuah kolom baru S4. Ya. Di sini ada 0, 0, 0 dan ini 1. Kemudian di sini di variabel basisnya juga muncul S4. Kenapa yang datang ke sini S4? Kenapa bukan X2 atau S yang lain? Kenapa? Karena dulu pernah saya jelaskan bahwa yang masuk ke variabel basis adalah variabel yang membentuk matriks identitas. Nah, di sini untuk solusi yang sebelumnya X3, X1 dan S3 itu kan sudah membentuk matriks identitas. Nah, ketika ada S4 datang, itu menambahkan sebuah kolom untuk matriks identitas yang baru. Jadi di sini di basic variable atau variabel basis itu S4 masuk ya. Karena S4 itu akan masuk menjadi matriks identitas. Nah, kemudian kita isikan koefisien-koefisien dari fungsi kendala yang baru. Ini ada X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1 dan seterusnya. Ruas kanannya ada 760. Nah, di bawah saya kasih keterangan. Pada tabel optimum yang baru maksudnya yang di atas ini ya. Nah, variabel yang masuk ke basis adalah X1, X3, S3 sama S4. Jadi semua kolom variabel-variabel tersebut harus membentuk sebuah matriks identitas 4x4. Sekarang kita lihat nih, apakah betul keempat tersebut sudah membentuk matriks identitas? Kita lihat untuk X3, untuk variabel basis yang pertama, X3 itu kolomnya nilainya ada 1, 0, 0, 1. Padahal harusnya kalau matriks identitas kan 1, 0, 0, 0. Ya, kemudian untuk X1 itu nilainya ada 0, 1, 0, 1. Padahal harusnya 0, 1, 0, 0. Kemudian untuk S3 ada 0, 0, 1, 0. Sudah betul. Dan S4 ada 0, 0, 0, 1. Nah, di sini ada dua variabel, kolom variabel yang belum membentuk
maksudnya yang elemen-elemennya itu belum membentuk matriks identitas, yaitu untuk kolom X1 sama kolom X3. Nah, elemen yang saya tandai merah ini itu kan harusnya 0 ya. Nah, jadi tugas kita berikutnya adalah membentuk sebuah matriks identitas dengan cara mengenolkan elemen-elemen yang saya tandai merah ini, yang saya lingkari angka 1 ini sama angka 1 ini dan angka 1 yang ini. Cara mengenolkannya gimana? Kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini ya. Ini kita akan mengenolkan ini dan ini. Nah, kita lihat nih. Kalau saya bilang kolom 1 itu berarti yang ini ya. Ini ada, kita membentuk sebuah matriks. Ini nih yang saya lingkari biru. Nah, jadi di sini kita harus mengenolkan, ini kurang, harusnya sampai sini. Kita harus mengenolkan yang pertama dulu ya, yang X1 kita harus mengenolkan angka 1 yang ada di X1. Caranya berarti dengan melakukan OBE, yaitu baris keempat, ya kan benar, baris keempat dikurangi dengan baris ketiga. Baris keempat dikurangi dengan baris kedua. Di sini bisa saya lihat. Baris keempat harus dikurangi dengan baris kedua. Jadi diperoleh 1 dikurangi 1, 0, 0. Kemudian 1 dikurangi 3/2 ada min setengah. 1 dikurangi 0, 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat nih, dan seterusnya, pokoknya selama maksudnya sepanjang baris keempat itu kita kurangkan dengan baris kedua. Kita peroleh tabel yang baru nih. Kita lihat apakah keempat variabel tersebut sudah membentuk matriks identitas. Kalau belum, kita bentuk lagi dengan menggunakan OBE. Untuk variabel X3 kita lihat 1, 0, 0, 1, harusnya 1, 0, 0, 0. Makanya di proses berikutnya kita harus mengenolkan angka 1 yang ini, yang saya tandai warna merah hurufnya atau angkanya. Caranya seperti cara yang sebelumnya, berarti kalau kita ingin mengenolkan angka 1 yang ini, kita harus mengurangkannya dengan baris pertama. Jadi baris keempat dikurangi dengan baris pertama. Nah, ini di tabel yang tadi ya, kita akan mengenolkan angka 1 ini dengan cara mengurangkan baris keempat dengan baris pertama. Mengurangkan baris keempat dengan baris pertama. Diperoleh, kita lihat ya, 0 kurangi 0 hasilnya adalah 0. Min setengah dikurangi min seperempat jadinya min seperempat. 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, setelah sudah, kita cek lagi apakah keempat variabel tersebut sudah membentuk matriks identitas. Kalau sudah, berarti kita udah selesai. Kalau sudah, kita cek lagi nilai ZJ sama ZJ min CJ-nya ya. Kalau misalkan sudah tidak ada perubahan dan sudah optimum, berarti sudah. Solusinya kita peroleh adalah Z maksimumnya adalah 2700, nilai X3 200, nilai X1 460, dan nilai X2-nya 0. Solusi ini tidak berubah. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa penambahan kendala baru yang tadi dicontoh itu, variabel yang masuk ke basisnya tetap, walaupun ada perubahan nilai. Di sini ada perubahan nilainya itu yang di S4 ya. Jadi yang masuk ke variabel basisnya ada penambahan X3, X1, S3, dan S4. Cuma variabel utamanya kan X1 sama X3. Di sini X1 sama X3-nya tidak berubah, X1 460 dan X3-nya 200, dan Z maksimumnya pun tetap 2700. Ya. Di sini walaupun ada perubahan nilai S4, variabel yang masuk ini bukan tetap tapi bertambah. Nah,
Oke ya, itu untuk kasus yang ketiga. Kemudian untuk kasus yang keempat ada penambahan variabel baru. Kalau tadi itu yang ditambahkan adalah fungsi kendalanya, ada fungsi kendala baru. Yang sekarang ada variabel baru. Di contoh mula-mula di sini hanya ada 3 variabel ya, x1, x2 sama x3. Kemudian setelah tabel optimum di periode berikutnya ada sebuah variabel baru muncul yaitu x4 di sini misalkan, sehingga soalnya menjadi ini yang saya tandai di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara mengetahui perubahan solusi optimumnya setelah ada penambahan variabel tersebut? Tanpa kita harus mengerjakan tabel simplex dari awal. Kita hanya harus memanfaatkan tabel simplex yang sudah ada. Ini tabel simplex optimum yang sudah ada dari soal yang mula-mulanya. Kemudian di sini ada variabel tambahan x4. Di fungsi kendalanya ada 10x4. Kemudian masing-masing di tadi di fungsi tujuan ada 10x4, di fungsi kendala masing-masing ada 1x4, 1x4 dan 1x4. Nah, caranya gimana? Caranya karena di sini variabelnya nambah x4, jadi otomatis kita nambahi sebuah kolom baru untuk x4. Beda dengan tadi, kalau tadi itu penambahan variabel baru, kita nambah baris dan juga nambah kolom. Tapi kalau misalkan penambahan variabel baru, itu kita hanya menambahkan sebuah kolom untuk x4 tersebut. Nah, ketika kita sudah menambahkan kolom baru, kita masukkan koefisien-koefisien dari x4 tersebut di fungsi tujuan 10, kemudian di fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, 1, dan fungsi kendala 3 juga 1. Kemudian kita juga mencari nilai ZJ sama ZJ min CJ. Nah, kalau kita perhatikan, nilai ZJ min CJ-nya itu masih ada yang negatif. Padahal karena di sini soalnya itu Z maksimum, maka harusnya nilai ZJ min CJ-nya itu harus semuanya positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini setelah ada penambahan variabel baru, lah kok ZJ min CJ-nya ada yang negatif, terus gimana? Padahal ini adalah tabel optimum yang sebelumnya. Jadi, untuk mendapatkan solusi optimum yang baru setelah ada penambahan variabel baru, kita harus melakukan prosedur simplex yang seperti biasa sampai akhirnya semua nilai ZJ min CJ-nya itu sesuai dengan soalnya. Kalau Z maksimum berarti semuanya harus positif nilai ZJ min CJ-nya dan sebaliknya. Nah, di sini untuk X4 nilai ZJ min CJ-nya min 3. Jadi di sini kita harus maksudnya melakukan prosedur simplex dengan cara memilih baris kunci, kemudian kolom kunci, elemen kunci dan seterusnya. Kita lihat di sini negatif, jadi kolom X4 ini menjadi kolom kunci, kemudian baris kuncinya yang mana? Kita cari indeks ya. Cari indeks itu kita bagi key dengan kolom kuncinya. Di sini 200, kemudian 460 dan 40. Jadi di sini yang menjadi baris kunci adalah yang ini. Jadi angka 1 yang saya tandai, yang kolomnya saya beri warna pink dan saya tandai bintang. Ini merupakan merupakan elemen kunci yang digunakan untuk pengerjaan berikutnya. Nah, di sini ini adalah elemen kunci yang sudah kita temukan tadi. Jadi seperti biasa kita melakukan prosedur simplex yang biasa. Kita mencari baris kunci yang baru, kemudian baris non kunci yang baru dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cek lagi nilai ZJ min CJ-nya, ternyata masih ada yang negatif. Jadi ketika masih ada yang negatif, kita kembali lagi mencari baris kunci, mencari kolom kunci, dan mencari elemen kunci. Di sini yang masih negatif ini menjadi kolom kunci ya. Ini menjadi kolom kunci.
Kemudian baris kuncinya yang mana? Kita bagi dulu nilai Q dengan nilai nilai Q dengan nilai kolom kuncinya. Ini setelah saya bagi, nggak saya tuliskan karena nggak cukup. Yang paling kecil adalah di baris yang pertama. Jadi di sini yang saya tandai merah atau saya tandai pink 2,5 ini menjadi elemen kuncinya untuk ke tabel berikutnya. Nah, kemudian untuk tabel berikutnya sama, kita mencari baris kunci yang baru dan mencari baris-baris yang lainnya juga. Dan kita cek nilai ZJ min CJ-nya. Dan ternyata di sini nilai ZJ min CJ-nya setelah kita 3 kali melakukan iterasi ya, diperoleh tabel optimum yang baru. Dan kesimpulannya adalah kalau di mula-mula yang masuk ke basis adalah variabel X3, X1, dan S3 ini. Nah, di tabel optimum yang baru, tadi yang lama ya, maksud saya X3, X1, sama S3. Kemudian di tabel optimum yang baru, yang masuk ke variabel basis yang menjadi solusi adalah S1, X1, dan X4. Jadi di sini penambahan variabel X4 itu menyebabkan perubahan solusi optimumnya. Diperoleh Z maksimumnya adalah 3140 dengan nilai X1-nya 292, X2-nya 0. Ini 292, X2-nya 0, X3-nya 0 karena tidak masuk basis juga. Kemudian X4-nya ada 168. Itu adalah solusi optimum yang baru karena ada penambahan variabel X4 ya. Kemudian untuk kasus yang terakhir, bagaimana jika terjadi perubahan pada koefisien fungsi kendalanya? Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya adalah perubahan pada koefisien fungsi tujuan, kalau sekarang perubahan koefisien fungsi kendalanya. Ini contoh yang lama. Dan tabel yang bawah ini adalah tabel optimum dari soal yang lama, tabel optimumnya. Misal, dari contoh soal, koefisien variabel X3, di sini saya ambil contoh X3 yang berubah. X3 itu berubah yang tadinya koefisiennya itu di fungsi kendala ada 2, kemudian di fungsi kendala 2, 0, dan fungsi kendala 3, 4, ada 2, 0, 4, berarti ya di soal mula-mula. Nah, di soal yang baru itu menjadi setengah, seperempat, dan 1. Bagaimana jika koefisien variabel X3 itu pada fungsi kendala berubah? Nah, bagaimana caranya? Kalau caranya di sini agak-agak bukan rumit sih, cuma kita menggunakan matriks. Ya, di sini kita punya sebuah rumus, yaitu A bintang J sama dengan B bintang dikali AJ. Di sini saya kasih keterangan di bawah, bisa dibaca ya, dibaca sendiri nanti. Saya ambil contoh B. B dulu ya. B itu merupakan matriks identitas pada tabel awal masalah mula-mula. Jadi, pada masalah awal ini, pada tabel awal simplexnya yang menjadi matriks identitas atau yang masuk ke dalam variabel basis mula-mula adalah S1, S2, S3. Jadi intinya B itu adalah matriks identitas. Dan yang masuk menjadi matriks identitas adalah variabel kasus ini ya, variabel S1, S2 sama S3. Nah, kemudian untuk B bintangnya perubahan matriks pada tabel optimum. Tadi yang menjadi matriks identitas kan S1, S2, dan S3. Sekarang kita lihat S1, S2, dan S3 matriksnya pada tabel yang sudah optimum. Nah, ini yang saya lingkari biru ini. Ini adalah B bintangnya. Kalau di mula-mula itu S1, S2, S3 membentuk matriks identitas, tapi setelah ada iterasi dan sebagainya, itu matriksnya berubah menjadi ini yang saya lingkari biru itu. Ya, di sini jadi ketemu B, kemudian ada B bintang. Nah, kemudian AJ itu apa? AJ itu matriks koefisien dari
perubahan. Jadi di sini misalkan X3 kan berubah. Matriks perubahannya itu seperti apa? Kalau sebelumnya itu kan 204. Nah, di sini berubah menjadi setengah, seperempat, sama 1. Di sini A3 karena di sini variabel yang berubah adalah X3, jadinya di sini A3. Kemudian A bintang 3 itu apa? A bintang 3 itu kita cari untuk mengganti nilai kolom X3 pada tabel optimum yang lama. Di sini pada tabel optimum yang lama itu kan 100, ini yang saya tandai hijau. Nah, karena di sini koefisiennya berubah, otomatis di tabel optimumnya berubah kan ya. Nah, kita cari X3 ini di tabel optimum yang baru berubah menjadi apa sih matriksnya? Nah, cara mencarinya ini tadi adalah matriks B bintang dikalikan dengan koefisien yang baru yang berubah tadi, dikalikan dengan A3. Nah, kita peroleh ada 3/16, 1/8, sama 1/4. 3/16, 1/8, sama 1/4 itu kita akan masukkan ke tabel optimum yang baru. Nah, seperti ini. Ini yang mula-mula ya. Maaf, ini yang sudah saya ganti. Tadinya kan 0, 0, 1. Nah, ini di sini kita sudah dapatkan dari proses tadi ada 3/16, 1/8, sama 1/4. Nah, ketika sudah diperoleh nilai X3 yang baru pada tabel optimum yang baru, kita cari lagi nilai ZJ sama ZJ min CJ untuk ngecek apakah ketika tabel optimumnya yang di X3 itu berubah, apakah nilai ZJ min CJ-nya juga ada yang berubah atau tidak, apakah tabel tersebut masih tetap optimum atau tidak. Nah, setelah kita cek nilai ZJ, kemudian nilai ZJ min CJ, ternyata kok negatif masih ada. Padahal di sini soalnya maksimum. Kalau misalkan soalnya maksimum, saya ingatkan lagi, maka nilai ZJ min CJ-nya harus semuanya positif. Nah, di sini ada negatif. Jadi, seperti biasa kita lakukan prosedur simplex yang biasa, kita harus mencari elemen kunci, baris kunci, dan kolom kunci. Ini yang saya tandai kuning, itu merupakan elemen kuncinya ya. Di sini kolom X3 menjadi baris kunci. Kemudian ada indeksnya, kita pilih yang paling kecil, jadi yang ini. Ini jadi 1/4 menjadi elemen kunci. Elemen kunci untuk menentukan elemen-elemen pada tabel berikutnya. Kemudian kita mencari, jangan lupa ada variabel masuk, ada variabel keluar. Kita cari baris kunci yang baru, kemudian baris-baris yang lain untuk iterasi yang berikutnya. Untuk iterasi yang berikutnya, nilai ZJ min CJ-nya juga masih ada yang negatif. Jadi kita masih harus mencari elemen kunci lagi. Di sini kolom kuncinya, kemudian untuk mendapatkan baris kunci kita cari indeks yang paling kecil. Nah, di sini indeks yang paling kecil adalah ini. Jadi 2 ini menjadi elemen kunci. Nah, kemudian kita ke tabel terakhir. Dan di tabel terakhir nilai ZJ min CJ-nya sudah semua positif. Jadi program tersebut sudah optimum. Jadi di sini diperoleh untuk Z maksimumnya kita peroleh 3455 dengan nilai X1-nya 355, nilai X2-nya 0 karena tidak masuk ke dalam basis ya. Kemudian X3-nya adalah 840. Nah, jadi perubahan fungsi kendala pada contoh ini menyebabkan kenaikan nilai Z dan juga menyebabkan perubahan nilai dari variabel X1 sama X3. Nah, begitu sudah saya jelaskan. Di sini ada 5 kasus bagaimana jika terjadi perubahan-perubahan pada sebuah soal program linier dan bagaimana cara mendapatkan solusi optimum yang baru. Nah, di sini ada latihan. Ada sebuah soal Z minimum. Ini agak beda, kalau tadi Z maksimum, di sini Z minimum. Ini adalah soal UTS yang kemarin, Z minimum. Kemudian fungsi kendalanya seperti ini, dan ini di sini saya tuliskan tabel
tabel optimum dari soal tersebut. Soalnya ada 5 sebagaimana kasus yang tadi. Untuk yang pertama, tentukan rentang sensitivitas Q1. Maksudnya jika Q1 berubah, ini yang saya tandai yang tadinya. Maaf, bukan ini. Yang tadinya 20 bagaimana jika berubah? Jadi di sini harus menentukan rentang sensitivitas X1. Untuk yang kedua, bagaimana rentang sensitivitas jika koefisien X1-nya berubah. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana jika ada sebuah kendala baru, fungsi kendala baru. Yang keempat, bagaimana jika ada variabel baru. Dan yang kelima, bagaimana jika koefisien X2 pada fungsi kendala berubah. Nah, di sini ada 5 soal, silakan bisa dikerjakan sesuai instruksi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.